Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dari kelas F dengan dosen pengampu Bu Dr. Tantina Haryati, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yahya dengan NPM akhir 234. Wira Salsabila dengan NPM akhir 306. Saya Manda Widya dengan MPM akhir 351. Yang pertama adalah sekuritas dilutif dengan utang dan ekuitas. Perusahaan harus mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Demikian pula saham preferen yang tidak dapat ditebus itu juga tidak mewajibkan penerbitnya untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Dengan demikian, saham biasa atau saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak memiliki karakteristik penting dari suatu liabilitas. Sekuritas yang dapat dikonversi seperti halnya opsi, warrant, dan sekuritas lainnya sering disebut sebagai sekuritas dilutif karena pada saat pelaksanaannya, sekuritas tersebut dapat mengurangi atau mendilusi laba per saham. Selanjutnya ada utang yang dapat dikonversi. Obligasi yang dapat dikonversi dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain selama periode waktu tertentu setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham sesuai dengan pilihan pemegangnya. Perusahaan menerbitkan sekuritas yang dapat dikonversi karena dua alasan utama, yaitu yang pertama untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kontrol kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya ada akuntansi untuk utang yang dapat dikonversi. Utang yang dapat dikonversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas perusahaan. Menggunakan metode with and without untuk menghitung nilai instrumen majemuk. Nah, untuk menerapkan pendekatan with and without, perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah menentukan total nilai wajar dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Hal ini sangat mudah karena nilai ini adalah hasil yang diterima pada saat penerbitan. Lalu yang kedua adalah menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai bersih saat ini dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Suku bunga pasar ini adalah suku bunga yang akan dibayarkan perusahaan untuk utang serupa yang tidak dapat dikonversi. Lalu yang terakhir adalah mengurangkan komponen liabilitas yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil penerbitan untuk mendapatkan komponen ekuitas, yang berarti komponen ekuitas adalah nilai wajar dari utang konversi tanpa komponen liabilitas. Selanjutnya adalah akuntansi pada saat penerbitan. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk utang yang dapat dikonversi, asumsikan bahwa Rojek Group menerbitkan 2000 obligasi konversi pada awal tahun 2022. Obligasi tersebut berjangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga yang dinyatakan sebesar 6% dan diterbitkan pada nilai nominal 1.000 euro per obligasi. Nah, total dana yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 20 juta. Bunga obligasi dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa dengan nilai nominal 1 euro. Tingkat bunga pasar untuk utang yang tidak dapat dikonversi adalah 9%. Nah, untuk diagram waktu untuk obligasi konversi adalah sebagai berikut dengan nilai pokok. Nilai pokok pada saat sekarang adalah 2 juta dan bunganya sebesar 120.000 yang didapat dari 2 juta dikali dengan 6%. Lalu nilai wajar dari komponen liabilitas pada obligasi konversi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu nilai sekarang dari pokok sebesar 1.416.860 euro ditambah dengan nilai sekarang dari pembayaran bunga sebanyak 388.766 yang akan menghasilkan nilai sekarang dari komponen liabilitas sebesar 1.805.626 euro. Lalu untuk komponen ekuitas dari obligasi konversi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu nilai wajar dari utang yang dapat dikonversi pada saat penerbitan sebesar 2 juta dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas pada saat penerbitan sebesar 1.805.626 akan menghasilkan nilai wajar dari komponen ekuitas pada saat penerbitan sebesar 194.374. Lalu ayat jurnal untuk mencatat transaksinya adalah sebagai berikut. Cash sebesar 2 juta pada debit
dan bonds payable sebesar 1.805.626 pada kredit, dan share premium conversion equity sebesar 194.374 pada kredit. Selanjutnya ada pelunasan obligasi konversi. Pada saat pembelian kembali pada saat jatuh tempo, itu jurnalnya dapat dicatat sebagai berikut, yaitu utang obligasi pada cash dengan nominal masing-masing 2 juta. Nah, karena nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominalnya, maka tidak terdapat keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jumlah yang semula dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.374 euro akan tetap berada di akun saham premium konversi ekuitas atau dipindahkan ke akun saham premium biasa. Selanjutnya ada konversi obligasi pada saat jatuh tempo yang dapat dicatat dengan sebagai berikut, yaitu share premium conversion equity sebesar 194.374 pada debit, lalu hutang obligasi sebesar 2 juta pada debit, pada share capital ordinary sebesar 500.000, dan share premium ordinary sebesar 1.694.374. Nah, seperti yang ditunjukkan di atas, row C itu mencatat kredit ke modal saham biasa sebesar 500 euro, yaitu 2.000 obligasinya dikalikan dengan 250 saham dikali dengan nominal 1 euro, dan sisanya ke saham premium biasa sebesar 1.694.374. Nah, tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi pada saat jatuh tempo. Nah, jumlah awal yang dialokasikan ke ekuitas, yaitu sebesar 194.374 ini dipindahkan ke akun share premium ordinary. Akibatnya, ekuitas ROCE meningkat sebesar 2.194.374 melalui penerbitan dan konversi obligasi konversi. Pendekatan akuntansi ini sering disebut sebagai metode nilai buku karena nilai tercatat atau nilai buku obligasi dan ekuitas konversi terkait itu menentukan jumlah dalam akun ekuitas biasa. Selanjutnya ada konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel. Nah, dengan asumsi bahwa ROCE mengonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2023, ROCE akan mendebit akun utang obligasi sebesar nilai tercatatnya, yaitu 1.894.464 euro. Nah, selain itu, ROCE akan mengkredit akun modal saham biasa sebesar 500 euro, yang dihitung dengan 2.000 obligasi dikali 250 lembar saham dikali dengan 1 euro, dan mengkredit akun saham premium biasa sebesar 1.588.838.000. Nah, jurnal untuk mencatat konversi ini adalah sebagai berikut, yaitu share premium conversion equity sebesar 194.374.000 pada debit, hutang obligasi sebesar 1.894.464 pada debit, pada share capital ordinary sebesar 500.000 pada kredit, share premium ordinary sebesar 1.588.838.000 pada kredit. Selanjutnya ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Nah, sebagai ilustrasi, alih-alih mengonversi obligasi pada tanggal 31 Desember 2023, asumsikan bahwa ROCE membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi. Nah, informasi yang terkait dengan konversi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai wajar dari utang konversi yang termasuk komponen liabilitas dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 1.965.000 euro. Lalu, nilai wajar komponen liabilitas adalah 1.949.900 euro. Nah, jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 2 tahun, yang sesuai dengan waktu lebih pendek dari waktu jatuh tempo obligasi yang dibeli kembali. Nah, perhitungannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, yaitu nilai sekarang dari komponen liabilitas pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar 1.904.900. Lalu carrying value of liability component pada 31 Desember 2023 adalah 1.894.464. Nah, ini akan dikurangi sehingga menghasilkan kerugian pada pembelian kembali adalah sebesar 10
10.436. Lalu selanjutnya ada fair value of convertible debt pada 31 Desember sebesar 1.965.000 dikurangi dengan nilai wajar dari komponen liabilitas sebesar 1.904.900 sehingga nilai wajar komponen ekuitas sebesar 60.100. Lalu untuk kaya jurnalnya adalah hutang obligasi sebesar 1.894.464 pada debit, share premium conversion equity sebesar 60.100 pada debit, loss on repurchase sebesar 10.436 pada debit, pada cash sebesar 1.965.000 pada kredit. Selanjutnya adalah saham preferensi yang dapat dikonversi. Saham preferensi yang dapat dikonversi mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversi saham preferensi menjadi sejumlah saham biasa. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferensi konversi adalah klasifikasinya. Obligasi konversi merupakan instrumen gabungan karena memiliki komponen kewajiban dan ekuitas. Saham preferen yang dapat dikonversi bukan merupakan instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Morse AG menerbitkan 1.000 saham preferen yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 1 euro per sahamnya. Saham-saham tersebut akan diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Nah, ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut, yaitu cash sebesar 200.000 pada debit, pada share capital preference sebesar 1.000 pada kredit, dan share premium conversion equity sebesar 199.000 pada kredit. Nah, jika setiap saham kemudian dikonversi menjadi saham biasa dengan nilai nominal 2 euro dengan nilai wajar 410, maka ayat jurnal untuk mencatat konversi tersebut adalah sebagai berikut. Share capital preference sebesar 1.000 pada debit, share premium conversion equity sebesar 199.000 pada debit, pada share capital ordinary sebesar 50.000 di kredit, dan share premium ordinary sebesar 150.000 di kredit. Nah, seperti yang ditunjukkan dan juga serupa dengan perlakuan untuk obligasi konversi, Morse menggunakan metode nilai buku dan tidak mengakui keuntungan atau kerugian dari konversi tersebut. Oleh karena itu, nilai wajar saham biasa akan diabaikan dalam perhitungan ini. Jika saham preferen yang dapat dikonversi dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan dikonversi, Morse akan membuat pencatatan sebagai berikut, yaitu share capital preference sebesar 1.000 di debit, share premium conversion equity sebesar 199.000 di debit, retained earning atau laba ditahan sebesar 210.000 di debit, pada cash sebesar 410 di kredit. Sebab selanjutnya yaitu akuntansi untuk waram saham dan waram saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Jadi pada sebab ini ada dua jenis waran saham. Yang pertama ada waran saham biasa dan waran saham diterbitkan bersama efek lainnya. Untuk yang waran saham biasa, waran saham ini merupakan sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu periode yang sudah ditentukan. Nah, penerbitan waran atau opsi yang untuk membeli saham tambahan biasanya itu terjadi tiga situasi. Untuk yang situasi pertama yaitu saat menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi atau saham preferen, maka perusahaan ini seringkali menyertakan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik oleh memberikan penendang ekuitas. Lalu situasi yang kedua adalah dengan penerbitan saham biasa tambahan tersebut, pemegang saham yang lama ini mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam artian, mereka ini bisa membeli saham biasa terlebih dahulu tanpa antrian. Lalu perusahaan mungkin menerbitkan menjamin bukti bahwa itu benar. Nah, situasi yang terakhir adalah perusahaan akan memberikan waran atau seringkali disebut opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Lalu waran saham diterbitkan bersama efek lainnya.
Nah, waran saham diterbitkan bersama efek lainnya ini pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya umur waran saham ini sekitaran 5 tahun, kadang-kadang juga 10 tahun. Kadang-kadang juga perusahaan ini mungkin menawarkan waran abadinya. Ini merupakan contoh soal dari saham yang diterbitkan. Contoh soal ini, perusahaan Siemens AG pernah menerbitkan obligasi dengan warannya sebesar 5 tahun yang dapat dilepas. Lalu menganggap bahwa waran 5 tahun ini akan memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa dengan nilai nominal 5 euro dengan dijual dengan harga 25 euro. Pada saat itu, saham biasa Siemens dijual dengan harga sekitar 30 euro. Waran ini memungkinkan Siemens untuk menentukan harga penawaran aplikasinya dengan nilai nominal 10 juta euro. Pada nilai pari dengan imbal hasil 8,34%, sedikit lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Dalam hal ini, misalnya Siemens mampu menjual obligasi ditambah waran seharga 10.200.000 euro. Nah, untuk mempertanggungjawabkan hasil penjualan tersebut, Siemens menggunakan metode with and without. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, Siemens akan menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan terkait ke obligasi, yaitu 9.707.852.000 euro. Kemudian jumlah ini akan dikurangi dari 10.200.000 euro tersebut menjadi menentukan komponen ekuitas. Penentuan komponen ekuitas menggunakan metode with and without. Nah, pada jurnal yang pertama yaitu nilai wajar obligasi dengan waran sebesar 10.200.000 euro yang sudah disebutkan pada soal, lalu dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan sebesar 9.707.852 euro. Nah, lalu nilai wajar tersebut dikurangi, nah menghasilkan seharga 492.148.000 euro. Itu merupakan komponen ekuitas pada tanggal penerbitan. Kemudian, dalam situasi tersebut, obligasi akan dijual dengan harga diskon. Siemens akan mencatat penjualan sebagai berikut. Jurnalnya yaitu kas pada obligasi yang harus dibayar. Nah, kasnya 9.707.852, sedangkan obligasi yang harus dibayar juga sama, yaitu 900.707.852.000 euro. Nah, selain itu, Siemens menjual waran yang dikreditkan ke premium saham waran saham, maka Siemens akan membuat entry atau jurnalnya sebagai berikut. Kas pada share premium share warrants. Cashnya sebesar 492.148.000 euro, sedangkan share premium share warrants-nya yaitu 492.148.000 euro. Nah, yang terakhir yaitu Siemens dapat menggabungkan entry tersebut jika diinginkan. Di sini Siemens akan menampilkan secara terpisah untuk menunjukkan bahwa pembeli obligasi tidak hanya membeli obligasi tetapi juga memungkinkan klaim di masa depan saham biasa tersebut. Nah, jurnalnya seperti cash pada share premium share warrants, yang dimana cashnya 492.148.000 euro dan share premium share warrants-nya juga sama, yaitu 492.148.000 euro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akuntansi dan pelaporan untuk rencana kompensasi saham. Program kompensasi saham. Opsi saham atau share option memberikan suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu. Program kompensasi ini adalah salah satu dari yang pertama, kompensasi berbasis kinerja atau performance based. Yang kedua, pemberian motivasi kepada karyawan, tentunya agar karyawan bisa berkinerja lebih baik.
Yang ketiga, strategi perusahaan agar karyawan eksekutif tetap bertahan dan perusahaan berhasil merekrut pegawai berbakat atau talent baru. Yang keempat, upaya memaksimalkan pendapatan karyawan setelah dipotong pajak dan meminimalisasi biaya perusahaan setelah dipotong pajak. Tentu saja, karena berbicara kompensasi, ya harapannya melalui kompensasi ini dapat memberikan pendapatan yang lebih baik. Yang terakhir, penggunaan kriteria kinerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Pengukuran kompensasi saham. The International Accounting Standard Board atau IASB memberikan panduan agar perusahaan mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Dengan metode nilai wajar ini, maka perusahaan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing models untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Contoh kompensasi saham. Pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Chen menyetujui sebuah program untuk memberikan kepada 5 orang eksekutif perusahaan berupa opsi membeli 2.000 lembar saham biasa, nominal 100 yen, kepada masing-masing pegawai. Perusahaan menyerahkan opsi tersebut pada 1 Januari 2019. Nah, 1 Januari 2019 ini bisa disebut dengan green date atau tanggal penyerahan. Dan para eksekutif dapat melaksanakan opsinya kapan saja dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi mau tahun ini boleh, mau tahun depan boleh, maksimal 10 tahun sejak diserahkannya opsi tersebut. Harga opsi per lembar adalah 6.000 yen dan harga pasar pada tanggal penyerahan opsi adalah 7.000 yen per lembar. Berbasis pada nilai wajar, maka perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan menerapkan acceptable fair value option pricing model, yakni the Black-Scholes option pricing model. Untuk menyerahkan contoh ini, kita asumsikan fair value option pricing model menetapkan bahwa total beban kompensasi adalah sebesar 22 juta yen. Yang pertama, kita lihat dulu titik awalnya di manakah titik awal dari pelaksanaan program ini. Asumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun yang dihitung dari tanggal penyerahan atau grant date. Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi tersebut. Berarti tahun pertama ini berakhir di 31 Desember 2019 dan tahun kedua berakhir di 31 Desember 2020. Jadi kita tinggal bagi saja 22 juta yen tadi dibagi 2, masing-masing menjadi 11 juta. Maka akan dicatat seperti ini. Compensation expense 11 juta pada share premium option 11 juta. 31 Desember 2020, compensation expense 11 juta pada share premium share option 11 juta. Saham yang dibatasi. Program pembatasan saham atau restrict share plans merupakan program pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tidak boleh dijual, dipindah tangankan, atau bahkan diangunkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Manfaat utamanya, yang pertama, saham ini merupakan sekuritas yang tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak berharga. Artinya, saham selalu memberikan manfaat bagi karyawan. Yang kedua, umumnya saham ini sedikit sekali mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham lama. Jadi, jumlah saham yang diberikan kepada karyawan yang kemudian dibatasi, umumnya jumlahnya sangat kecil. Yang ketiga, saham ini memiliki kesesuaian antara program intensif karyawan dengan program intensif perusahaan. Jadi, ketika perusahaan menetapkan adanya saham yang dibatasi, maka pemberian saham ini sudah sesuai dengan program perusahaan itu sendiri yang terkait dengan intensif. Program pembelian saham oleh karyawan. Pada umumnya, program ini memberikan keleluasaan kepada seluruh karyawan untuk dapat membeli saham dengan harga diskon. Biasanya, kesempatan ini tidak berlangsung lama, jadi dalam rentang waktu tertentu yang singkat. Diakui dengan kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa penawaran. Ini saya akan menjelaskan mengenai Compute Basic Earning Per Share atau EPS. EPS sendiri merupakan rasio keuangan yang menunjukkan laba bersih perusahaan per saham biasa yang beredar. Kepentingan dari IPS ini
merupakan dia ini salah satu metrik yang paling sering digunakan oleh investor untuk menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan. IPS sendiri punya beberapa komponen. Yang pertama itu adalah laba bersih. Laba bersih ini merupakan sisa keuntungan perusahaan setelah dikurangi biaya operasional, pajak, dan bunga. Lalu juga ada jumlah saham biasa yang beredar. Jumlah saham biasa ini yang dimaksud jumlah saham yang dimiliki oleh si pemegang saham. IPS juga punya beberapa jenis. Yang pertama itu ada basic EPS atau EPS yang dihitung dengan menggunakan rumus dasar, dan juga diluted EPS. EPS yang mempertimbangkan efek potensi penambahan saham biasa yang bisa dikonversi menjadi saham biasa seperti opsi saham atau warrant. Nah, cara menghitung IPS sendiri caranya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Di sini saya ada contoh untuk perhitungan IPS. Apabila laba bersihnya diketahui 100 juta rupiah, lalu jumlah saham biasa yang beredar diketahui 100.000 saham, maka perhitungannya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Berarti 100 juta rupiah dibagi 100.000 saham. Jadi hasilnya 1.000 rupiah per saham. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi IPS. Yang pertama yaitu kinerja operasional. Kinerja operasional ini merupakan peningkatan penjualan, penurunan biaya, dan efisiensi operasional yang bisa meningkatkan IPS. Lalu ada struktur modal. Jumlah saham biasa yang beredar bisa mempengaruhi IPS. Jadi semakin banyak saham yang beredar, maka semakin rendah tingkat IPS-nya. Lalu yang ketiga ada pajak. Tingkat pajak yang lebih rendah juga bisa meningkatkan IPS. Lalu yang keempat ada keuntungan luar biasa. Keuntungan luar biasa ini bisa seperti penjualan aset yang bisa meningkatkan IPS secara sementara. Lalu bagaimana mengenai interpretasi IPS? IPS yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang besar per saham. Lalu yang kedua IPS yang rendah. IPS yang rendah bisa mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak efisien dalam menggunakan modalnya. Lalu yang ketiga, itu merupakan perbandingan dengan industri. Jadi IPS itu harus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Tapi selain itu IPS juga punya kelemahan. Kelemahan IPS sendiri bisa seperti tidak memperhitungkan nilai intrinsik. Jadi IPS ini tidak mempertimbangkan nilai intrinsik dari suatu perusahaan. Bisa seperti potensi pertumbuhan dan kualitas dari manajemennya sendiri. Lalu juga dipengaruhi oleh struktur modal. Jadi IPS ini bisa dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan, sehingga tidak selalu mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya. Jadi IPS merupakan metrik keuangan yang penting untuk menilai kinerja satu perusahaan, namun investor harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan, kualitas manajemen, risiko sebelum membuat keputusan dari investasi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diluted EPS atau diluted earning per share yang tadi sudah sempat saya singgung di slide sebelumnya. Apa sih diluted EPS ini? Diluted EPS itu merupakan versi yang lebih konservatif dari EPS itu sendiri karena memperhitungkan semua potensi konversi dari instrumen keuangan yang bisa mengubah jumlah total saham beredar. Tujuan dari diluted EPS sendiri memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar, termasuk dari potensi penambahan saham di masa depan. Jadi diluted EPS ini seperti skenario terburuk. Kita tuh berasumsi bahwa semua instrumen keuangan yang bisa kita konversi menjadi saham seperti opsi saham atau warrant akan dikonversi. Dengan begitu kita bisa melihat berapa banyak laba yang harus dibagi dengan jumlah saham yang lebih banyak gitu. Lalu ada juga instrumen keuangan yang mempengaruhi diluted EPS. Yang pertama itu opsi saham. Hak untuk membeli saham pada harga tertentu di masa depan. Dan juga yang kedua ada warrant. Warrant merupakan instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Lalu yang ketiga ada saham preferensi konversi. Saham preferen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Lalu juga ada saham treasury, saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan dan dapat diterbitkan kembali. Instrumen-instrumen ini jika dikonversi akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga instrumen tersebut bisa mengurangi EPS. Lalu juga pentingnya dari diluted EPS itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Ada untuk investor, untuk manajemen, dan juga untuk
segi analisis keuangan. Pentingnya untuk investor, diluted EPS ini bisa membantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, bisa juga membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain, dan bisa membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi. Namun untuk segi manajemen, diluted EPS ini bisa digunakan untuk memantau dari kebijakan keuangan perusahaan terhadap EPS. Sedangkan untuk segi analisis keuangan itu bisa dilihat untuk menunjukkan pergerakan harga saham setelah pengumuman dari diluted EPS sendiri. Jadi diluted EPS ini salah satu metrik yang paling sering diperhatikan oleh investor, analis, dan kreditur. Jadi diluted EPS ini penting bagi banyak perusahaan untuk bisa memahami dan melaporkan si diluted EPS ini sendiri. Lalu cara menghitung diluted EPS itu rumusnya net income dikurangi dividends on preferred stock lalu dibagi dengan week average number common outstanding share ditambah convertible preferred share dan juga convertible debit. Jadi net income dan dividen dikurangi dulu lalu dibagi dengan hasil dari penjumlahan week average number, convertible preferred share, dan convertible debt.